salam sejahtera untuk anak-anak sekalian yang pagi hari ini sudah bersiap-siap di depan alat komunikasinya. Mungkin ada yang menggunakan laptop atau ada yang menggunakan handphone. Pagi ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari modul 2, yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas, yaitu menentukan persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran dan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan kali ini kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Dengan rumus di sini orang sering menyebutnya sebagai rumus ABC karena melibatkan huruf-huruf ABC, di mana ABC adalah merupakan A-nya merupakan koefisien dari persamaan kuadrat, khususnya pada komponen X kuadrat, dan B X, dan rumus itu disusun dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Baiklah, marilah kita mencoba menemukan rumus tersebut. Kita menguraikan rumus tadi. Rumus yang kita cari ini adalah dengan cara seolah-olah kita mengerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di cara-cara langkah-langkah seperti kalau kita menentukan akar menggunakan kuadrat sempurna. Pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kemudian pada waktu kita menyelesaikan persamaan kuadrat, jika X kuadratnya mempunyai koefisien selain 1, maka dibagi dengan koefisien itu. Misalkan di sini adalah koefisiennya A, tadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan A terlebih dahulu, dengan tujuan supaya X kuadratnya mempunyai koefisien 1, sehingga jika dibagi dengan A maka persamaan kuadrat akan berubah menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A, 0 per A. 0 per A sama dengan 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan kita kurangkan dengan C per A. Kenapa? Karena C per A kita belum bisa memastikan bahwa C per A merupakan pelengkap kuadrat sempurna. Oleh karena itu ruas kiri kita kurangi dengan C per A dan ruas kanan kita kurangi dengan C per A, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus B per AX sama dengan 0 dikurangi C per A sama dengan B C per A. Lalu yang ruas kiri ruas kanan kita tambahi dengan pelengkap kuadrat sempurna. Jika kuadrat sempurna, jika komponen tengahnya adalah B per A, maka pelengkapnya adalah setengah dari B per A dikuadratkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan setengah dari B per setengah dari B per A kuadrat, atau B kuadrat per 4A kuadrat, dengan tujuan agar yang ruas kiri menjadi kuadrat sempurna dan menambahkan ruas kanan dan ruas kiri supaya persamaan ini tidak berubah nilai akarnya, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat per B per AX ditambah setengah kali B per A kuadrat, ruas kanan juga ditambah setengah B per A kuadrat. Lalu yang ruas kiri X kuadrat ditambah B per AX, untuk yang setengah B per A menjadi B per 2A kuadrat. Untuk yang ruas kanan kita langsung kuadratkan, B dikuadratkan jadi B kuadrat per 2A dikuadrat jadi 4A kuadrat. Nah,
bentuk yang ruas kiri nanti bisa menjadi bentuk kuadrat sempurna karena suku yang C nya adalah merupakan setengah dari kuadrat B nya. Lalu yang ruas kanan ini kita sederhanakan seperti kalau kita menyederhanakan penjumlahan bentuk pecahan, sehingga yang ruas kiri sementara kita tulis tetap dulu. Nah, yang ruas kanan penyebutnya dijadikan 4A kuadrat karena yang C per A sudah memiliki A. Agar menjadi 4A kuadrat, maka penyebut dan pembilang dikalikan dengan 4A. Dengan demikian maka penyebutnya jadi sama-sama 4A kuadrat. Sementara yang ruas kiri bisa rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, X ditambah B per 2A kuadrat. Dan yang ruas kanan bentuknya kita sederhanakan juga menjadi B kuadrat dikurangi 4AC, karena penyebutnya sudah sama bisa dikurangkan. Lalu ruas kiri ruas kanan diakarkan. Nah, setelah diakarkan maka yang ruas kiri menjadi B per 2A tanpa kuadrat, sedangkan yang ruas kanan menjadi plus minus akar dari B kuadrat min 4AC berkuadrat min 4A kuadrat. Nah, lalu berarti di sini yang akar dari B kuadrat min 4AC tidak bisa kita sederhanakan, maka yang kita sederhanakan yang penyebutnya akar dari 4A kuadrat adalah 2A kuadrat. Sementara yang kita akan cari adalah X, sehingga yang ruas kiri yang masih ada B per 2A ini kita kurangkan dengan B per 2A, yang otomatis ruas kiri dan ruas kanan juga dikurangi dengan min B per 2A ditambah dengan min B per 2A, sehingga yang ruas kiri tinggal X saja, yang ruas kanan jadi min B per A ditambah dengan akar dari B kuadrat 4AC per akar 2A ini berasal dari akar A kuadrat, sehingga penyebutnya jadi sama-sama penyebut 2A, sehingga lebih sederhana lagi penyebut kita tulis jadi satu saja, maka diperolehlah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Inilah yang dimaksud dengan rumus untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang orang sering menyebutkan dengan rumus ABC. Jadi rumusnya adalah X sama dengan min B ditambah atau dikurang akar B kuadrat min 4AC. Ini artinya ada dua akar. Akar yang pertama kita ambil yang min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan akar yang kedua adalah X min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana ABC nya adalah merupakan koefisien dan konstanta yang ada pada rumus ABC, yang ada pada persamaan kuadrat bentuk umum. Baiklah, kita bagaimana penerapannya di dalam contoh soal. Tentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat atau rumus ABC. Kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, X kuadrat min 12X ditambah 27 sama dengan 0. Karena dalam rumus ABC itu membutuhkan nilai ABC, maka kita tentukan dulu A, B, dan C nya. Dari persamaan ini diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 12, dan C 27. Lalu sambil menghafalkan rumus, kita selalu awali dengan menulis rumus terlebih dahulu. X sama dengan min plus minus akar B kuadrat min 4AC. Lalu kita substitusikan, B nya kita ganti dengan min 12, A nya kita ganti dengan 1, C nya kita ganti dengan 27, sehingga
Kalau X sama dengan min B, berarti X sama dengan min kurung buka min 12 tambah kurang min 12 kuadrat ditambah dikurang 4 kali 1 kali 27. Satunya A, 27 nya C, min 12 nya B per 2A, A nya 1. Lalu kita hitung, kalau ada min kurung buka min berarti ini plus 12, berarti X sama dengan 12 plus minus akar 144 dikurangi 108. 144 berasal dari min 12 kuadrat, 108 berasal dari 4 kali 1 kali 27 per 2 kali 1 2. Lalu 144 dikurangkan dulu 108 adalah 36, maka X sama dengan 12 plus minus akar 36 per 2. Akar 36 adalah 6, sehingga disederhanakan lagi menjadi X sama dengan 12 plus minus 6 per 2. Dari sini kita bisa mendapatkan dua akar. Akar yang pertama jika 12 ditambah 6 per 2. Akar yang kedua jika 12 dikurangi 6 per 2. Maka diperoleh akar yang pertama 9, akar yang kedua adalah 3. Ini boleh bolak-balik, tidak harus urut 9, 3, 9 sama saja. Sehingga kesimpulannya persamaan kuadrat dari X kuadrat min 12X plus 27 sama dengan 0 memiliki akar 3 atau 9. Contoh 1, menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Yang nomor 2, sama seperti cara yang pertama, tentukan akar-akarnya, maka terlebih dahulu ditentukan ABC-nya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Jangan salah menentukan ABC. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya menulis rumusnya. Langkah selanjutnya adalah mengganti huruf-huruf dalam rumus ini dengan bilangan ABC yang diketahui. B nya diganti min 2, C nya diganti min 15, dan A nya diganti 1, sehingga persamaan X nya menjadi X sama dengan min 2 plus minus min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15 per 2 kali 1. X sama dengan 2 plus minus 4 ditambah 60. Kenapa ditambah 60? Karena min 4 dikali 1 min 4 dikali lagi min 15 jadi plus 60. Maka X sama dengan 2 plus minus akar 64 per 2. Akar 64 adalah 8, sehingga X sama dengan plus minus 2 plus minus 8 per 2. X adalah 2 ditambah 8 per 2, dan X2 nya adalah 2 dikurangi 8 per 2, sehingga X1 mendapatkan 5, X2 nya mendapatkan min 3. Jadi akar persamaan kuadrat yang dicari adalah min 3 atau 5. Lalu yang nomor 3, bentuk kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 2x min 4. Seperti yang sebelumnya, akan dicari akarnya menggunakan rumus. Yang pertama ditentukan A nya 2, B nya 2, C nya min 4. Lalu kita tulis rumusnya. Nah, kemudian A, B, C kita substitusikan ke dalam rumus. B nya 2 jadi min dalam kurung 2, hingga X sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 32 dari 4 kali 2 min 4 kali 2 kali min 4, sehingga X sama dengan min 2 plus minus akar 36 per 4. Akar 36 adalah 6, ya, X sama dengan min 2 plus minus 6 per 4. X1 nya min 2 tambah 6 per 4, sehingga
4/4 1, X2 nya diambil yang kurang 6, jadi min 2 min 6/4 min 8/4 sama dengan min 2, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya yang dicari adalah min 2 dan 1. Selanjutnya adalah untuk yang nomor 4, 2x kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0, a nya 2, b nya min 4, c nya 6. Lalu tulis rumus sama dengan cara yang sebelumnya, disubstitusikan min 4 berarti min 4 plus minus akar min 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 6 42a, min 4 jadi plus 4 ditambah 16 dikurang 48. 16 dikurangi 48 adalah negatif 32x plus minus akar negatif 32. Nah, di sini kita akan menemukan permasalahan baru, yaitu ada akar negatif 32. Akar negatif itu jika dicari tidak akan ketemu menggunakan kalkulator sekalipun. Jadi akar negatif itu disebut bilangan yang tidak nyata, tidak bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator sekalipun. Nah, nanti sering bilangan itu dinamakan bilangan imajiner atau bilangan khayal. Nanti akan dibahas khusus nanti kalau di SMA, nanti ada pembahasan mengenai bilangan imajiner. Jadi sementara kita nyatakan saja bilangan yang tidak nyata atau akar negatif dari suatu akar bilangan negatif pada bilangan yang tidak nyata, maka kita menurut uraiannya kita lanjutkan menjadi x sama dengan 4 plus minus ditambah kurang bilangan tidak nyata per 4. Tadi hasil juga tidak nyata, tidak bisa ditambahkan, sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat ini nyata akarnya aja. Di persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0 tidak memiliki akar yang nyata. Atau dengan kata lain, tidak semua persamaan kuadrat memiliki akar bilangan nyata. Cukup 4 contoh, nanti kalian bisa menggali sendiri contoh-contoh yang lain di buku paket atau di buku modul yang sudah kalian miliki di rumah. Ya, dulu mudah-mudahan materi ini, video ini bermanfaat untuk kalian dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, karena suasana pandemi yang mengharuskan kita belajar lewat daring atau online, sehingga walaupun dalam masa pandemi kita harus tetap belajar, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.